Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib ini kembali kita ke majlis kita setiap Sabtu malam, acara tanya jawab, dan sudah masuk beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah mengenai nazar. Ya. Nazar ini banyak masalahnya kan, artinya banyak persoalan-persoalan di dalam nazar. Yang perlu kita ketahui di dalam masalah nazar ini, ya pertama apa yang disebut dengan nazar. Nazar itu adalah sebagaimana didefinisikan oleh ulama, yaitu seorang mukallaf mewajibkan kepada dirinya sesuatu. Jadi mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang pada prinsipnya sesuatu itu sebenarnya tidak wajib, yang dihubungkannya dengan terjadinya suatu perkara. Namanya saya akan puasa kalau saya sehat. Apakah dalam dirinya atau orang lain kan, hubungan dengan orang lain. Kalau anak saya nanti lulus, saya bersedekah umpamanya 1 juta, puasa sekian hari. Ini nazar namanya. Jadi seseorang mengharuskan kepada dirinya sesuatu yang tidak diharuskan oleh agama, wajibkan, tapi dihubungkan dengan terjadinya sesuatu. Dan ini janjinya kepada Allah, komitmen dia kepada Allah. Apa hukum nazar ini? Ya, di antara ulama ada mengatakan ya sunat, boleh. Ada mengatakan tidak baik atau makruh, tidak sampai kepada haram. Ya, kenapa pula kamu hubung-hubungkan pula ya ibadah dengan ya kayak apa saja namanya bertransaksi aja kan. Oh Tuhan, kalau sehat nanti anak saya puasa. Berarti kalau nak sehat kamu nak puasa. Sudah baik. Karena nikmat Allah itu terlalu banyak. Tetapi itu pun tak ada masalah. Ulama mengatakan dia atur dalam bab fikih, bab nazar, bab an-nuzur pada dalam buku fikih itu. Di dalam Al-Quran Allah menyebut kata-kata nazar ini menunjukkan bahwa dia boleh. Ini yang menjadikan ulama mengatakan masyru', tak ada masalah. Seperti dalam surah Maryam
inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah puasa kan? Shauma. Itu siapa itu mengatakan ini? Siti Maryam. Di dalam Al-Quran, kalau orang sudah bernazar, wajib hukumnya dia penuhi nazarnya. Seperti dalam surah Al-Insan yang dibaca oleh imam tiap pagi Jumat. Di situ ada ayat. Ini menunjukkan bahwa salah satu nanti ahli surga itu dia selalu membayar nazarnya, memenuhi nazarnya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri. Ini ciri ahli surga. Mereka itu selalu memenuhi nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, "Tsumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum." Hendaklah mereka membayar nazarnya. Berarti ini kan perintah. Maka Imam Syaukani mengatakan dalam tafsir ayat ini, ayat itu adalah perintah, wal amru lil wujub. Perintah itu menunjuk kepada hukum wajib. Di dalam hadis-hadis Rasulullah ada memang hadis-hadis yang mengarah kepada melarang menazar itu. Maka dari sini ulama mengatakan makruh, menunjukkan karena ada hadis-hadis menunjukkan makruhnya bernazar. Seperti dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa sabda Rasulullah? La tunziru, jangan kalian bernazar, kata Rasulullah. Jangan kalian bernazar. Fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'a. Karena bagaimanapun kalian bernazar, nazar kalian itu tidak akan merubah takdir sedikit pun. Tadi kan ingin merubah takdir supaya seharusnya tidak lulus tapi jadi lulus, kan gitu. Tidak sehat jadi sehat, begitu. Artinya minta, ya kalau seandainya lulus kan anak saya, ya Allah. Kan yang menghendaki semuanya Allah saya. Maka Rasulullah tidak perlu pun menazar kamu, tidak ada pun nazar kamu. Karena takdir itu tidak akan dirubah oleh nazar. Artinya kan kalau tidak terjadi sesuatu itu kan tidak wajib bayar nazar. Maka orang karena niatnya ingin merubah takdir dengan nazarnya itu. Maka nazar itu kata Rasulullah, wa inna ma yastakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang bakhil aja itu. Yang bernazar itu. Kenapa dihubungkan pula dengan ini hadis riwayat Muslim. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim malah tentang nazar ini. Apa kata Rasulullah dari Abdullah bin Umar? Qala akhadha Rasulullah sallam yanhana 'anil nadri. Rasulullah melarang kami bernazar. Kata Abdullah bin Umar, wa yaqulu innahu la yaruddu syai'a. Nazar itu tak bisa menolak sesuatu. Wa innama yustakhraju bihi minas syahid. Kan nazar itu dikeluarkan hanya dari orang yang bakhil. Rawal Bukhari. Oleh karena itu
Barangkali kita pertanyakan, tapi kenapa Allah memuji orang yang membayar nazar? Bahkan itu sifat ahli surga seperti di dalam surat Al-Insan tadi, yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Artinya pertanyaan ini ada orang bertanya, tapi kan dalam ayat Al-Insan itu Allah memuji orang yang bernazar. Kemudian Allah mengkhususkan bagi orang yang haji, menyempurnakan hajinya, manasiknya, kemudian membayar nazarnya. Kenapa diingatkan? Berarti ini kan sesuatu yang terpuji. Kok Rasulullah melarang? Nah, kan di situ. Maka bagaimana Allah memuji nazar tetapi Rasulullah melarang? Maka jawabnya bahwa nazar yang, nah ini ingat, nazar yang dipuji oleh Allah itu adalah nazar untuk berbuat taat, semata-mata berbuat taat tanpa dihubungkan dengan sesuatu. Jadi ya Allah saya bernazar besok puasa, gitu aja. Dan dihubungkan kalau lutut saya sehat, saya besok puasa. Itu yang tidak. Berarti digabung antara ayat yang memuji tentang nazar dengan ayat yang dengan hadis-hadis yang melarang. Karena yang melarang ada Sahih Bukhari, Muslim. Rasulullah melarang kami bernazar. Berarti ada larangan, ada pujian. Maka di sini ulama menjawab bahwa nazar yang terpuji itu adalah nazar untuk melakukan ketaatan semata-mata tanpa dihubungkan dengan terjadinya sesuatu. Ini ya. Karena kalau digantung-gantungkan itu orang pemalas itu. Berarti kalau tidak ada apa tadi? Tidak beribadah dia. Tidur aja dia berarti. Kalau apa tidak puasa-puasa dia kalau tidak ada? Nikmat Allah yang begini banyak saja kalau beribadah kita 24 jam tidak akan terbayar oleh kita. Itu kenapa ditambah-tambah pula lagi? Kalau begini nanti saya baru begini. Nah, karena itu Allah mencintai kepada kita bukan hanya ibadah wajib, tapi kita berbanyak ibadah sunat sebagai syukur terhadap nikmat. Sebagaimana Rasulullah SAW sampai retak-retak tumitnya kena saking banyaknya sholat malam. Itu semuanya apa katanya kepada Aisyah? Tidakkah kamu senang melihat saya menjadi hamba yang bersyukur? Yang tadi nazar-nazar itu ciri orang bakhil. Baru dia keluarkan kalau ada, baru kalau tidak timpa aja duit itu. Jadi kata Rasulullah orang bakhil menazar itu. Maka di sini dikatakan oleh ulama nazar yang dilarang itu ada beberapa macam. Nazar yang tidak bagus itu. Di antaranya nazar muawadhah. Di situ bertransaksi dia dengan Allah. Kalau engkau berikan aku sehat Tuhan, aku puasa untuk kamu nanti. Jadi ada muawadhah kayak jual beli. Kasih duit, satu ngasih duit, satu kasih ya. Kalau kamu kasih itu, maka itu dengan Allah, ya jangan begitu, itu tidak baik. Maka itu termasuk larang. Jadi kalau ada mana nazar yang dilarang, mana nazar yang dipuji. Tapi kalau semata-mata nazar tanpa dihubungkan dengan sesuatu pun, nazarnya kita, kalau besok saya bernazar puasa, saya tidak ada masalah. Itu dipuji yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi itu nazar muawadhah yang mana yang bernazar menggantungkan ketaatannya
dengan terjadinya sesuatu atau tertolaknya sesuatu. Ini datang erupsi. Ya Allah, kalau saya tidak kena pasir nanti saya puasa. Ada pintar begitu, itu menolak sesuatu. Ini artinya kalau seandainya tidak dapat apa yang tadi dinazarkannya, tidak dapat apa yang menjadi syarat ya dalam nazar itu tidak terjadi atau tidak tertolak, maka dia tidak akan lakukan. Ini yang dilarang. Ini yang sebut kata ulama, hadza huwa mahallun nahyi. Inilah tempat yang dilarang dalam bernazar. Ya, ini menunjukkan kenapa dilarang nazar-nazar seperti ini. Jadi jangan dibumbungkan nazar itu dengan seperti itu. Ya, karena ya, yang bernazar di sini baru beribadah, melakukan ibadah, kesannya merasa berat ibadah, sehingga dia harus hubungkan dengan kesenangan yang dia dapatkan, baru dia mau ibadah. Tidak bagus. Dengan Allah, mau mencari cintanya Allah. Gimana Allah supaya kita tahu. Kemudian ini apa namanya? Dengan dia menghubungkan nazarnya dengan terjadi sesuatu, maka seolah-olah dia bertransaksi bisnis dengan Allah, dan ini terkesan menghilangkan niat ibadah. Padahal kita ini Allah perintahkan hidup ini untuk ibadah. Maka niat taqarrubnya itu hilang karena ada muawadhah. Ada inilah yang dikatakan oleh ulama atau yang menjadi niat, yang menjadi ulama itu mengatakan bahwa dia terlarang. Ini Bapak Ibu sekalian, bentuk di antara nazar yang dilarang. Kemudian ada nazar-nazar yang lain, macam-macam nazar ini bentuknya Bapak Ibu. Tapi yang penting tadi masalah yang ditanyakan adalah masalah apa hukumnya nazar itu. Tapi kan sudah tahu hukumnya kan. Jadi kalau yang digantung-gantungkan itu sah, buat aja, itu doa. Jadi bukan nazar, jadikan tawassul saja. Ini kan beribadah kita, bersedekah. Ya Allah, ya dengan sedekah saya ini, ya Allah, mudah-mudahan engkau bertawassul kepada, itu namanya. Daripada kita transaksi. Kalau sehat, ya Allah saya sedekah. Kalau enggak, itu enggak boleh. Lakukan barang itu dulu dengan ikhlas, ya kan? Setelah itu baru bermohon kepada ya Allah, saya bersedekah semata-mata ikhlas karena ya Allah, saya bertawassul dengan ibadah saya itu. Kalau betul-betul itu adalah Kau terima, ikhlas ya Allah, bantulah aku dalam kesusahan. Kayak kisah 3 anak muda yang terkurung dalam gua. Kalau seandainya dia juga bernazar dengan digantung-gantungan tadi, ya wajib juga hukumnya. Jadi dia tidak mu'allaq atau mu'allaq, tetap wajib dia dipenuhi. Ya cuman apa namanya, apakah harus dizahirkan nazar itu atau cukup dengan hati saja? Kan itu kan, atau harus diumumkan di mic, atau cukup kita ngomong saja. Jadi yang dibicarakan di dalam fikih itu adalah ya masalah melapaskannya. Apakah baru nazar itu sah ketika dilapaskan? Di sini ulama mengatakan bahwa
Nazar itu baru sah kalau dia dilafaz. Kalau seandainya tidak dilafazkan, lam yanaqid, maka tidak sah sebagai nazar. Jadi dia harus dilafazkan, dibunyikan. Karena nazar itu tidak bisa tidak sah hanya dengan kata-kata hati atau cukup dengan niat tanpa dilapaskan. Harus dia dilapaskan. Jadi at-talaffuz bin niyah, maka niat nazar itu harus dilapaskan baru nazarnya sah. Nah, cuman yang dimaksud tadi terang-terangan sembunyi itu apa? Maksudnya terang-terangan ini apakah diumumkan di masjid atau di mana? Jadi mak membisikkan. Oh ya, ya betul. Jadi betul itu. Prinsipnya nazar itu karena dia ibadah, ya kan, ibadah. Maka ibadah itu bagusnya sembunyi supaya ikhlas, kan begitu. Tapi kalau khawatir kita, umpamanya apa? Kita punya utang nazar, pernah bernazar, tapi belum sempat bayar. Khawatir kita nanti meninggal dunia sebelum bayar. Seperti nazar, karena nazarnya itu dihubungkan dengan waktu ibadah tertentu. Bahwa ibadah itu tidak bisa dilaksanakan kapan-kapan. Umpamanya apa? Ya Allah, saya kalau sehat, saya bernazar berkorban. Korban kan tidak bisa kapan-kapan. Tentu menunggu bidat. Nah, sekarang badan sudah sakit. Khawatir nanti tidak sampai ke Idul Adha. Maka begini, perlu diwasiatkan supaya apa, diingatkan. Nanti hati-hati. Ibu sudah bernazar, sempat ibu meninggal nanti. Bernazar korban, sempat tak panjang umur saya. Kalian wajib laksana. Itu harus itu. Karena itu utang. Utang itu harus ditulis wasiat. Kalau tidak ahli waris nanti lesap uang semua oleh dia. Tidak dibayarnya utang kita terkatung-katung. Maka itu malah itu harus diberitahu supaya utang itu terbayar. Tidak mungkin terbayar kalau tidak kasih tahu. Maka harus dikasih tahu, dan itu utang wajib. Gitu ya. Kemudian mengumumkannya tidak mesti. Karena itu ibadah antara kita dengan cuma khawatir kita nanti tak sempat bayar karena waktunya belum sampai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam itu bisa nazar apa? Ya, umpamanya dia belum tercapai, dia sudah dibayar. Kan biasanya kan hubungan ibadah itu kapan saja. Ya baguslah. Kalau bisa jangan hubungkan dengan itu, pokoknya ibadah aja. Tapi kalau kita niatkan umpamanya untuk membayar, kewajiban itu belum datang waktunya, kemudian boleh nggak kita dahulukan? Ini ya sama dengan membayar zakat tapi belum waktunya. Umpamanya orang punya harta kekayaan sampai nisabnya. Ini nisab emas 85 gram emas ada sudah. Tapi baru umur emas itu setengah tahun. Yang 85 itu baru berlalu setengah. Padahal syarat wajibnya itu kapan
kalau sudah memenuhi setahun. Setahun umur 85 gram itu baru dia wajib keluarkan zakat. Sekarang apakah belum ada waktu wajibnya itu? Kenapa begitu? Karena gini, 85 itu kan setengah tahun. Emas ini bisa meningkatkan dalam apa umur haul setahun itu. Bisa dia naik 80, 90, 100 apa. Tapi start awal haul itu di hari sampai 85 gram dari hari itu dihitung. Ini tidak boleh kurang ini 85. Seminggu yang akan datang kurang 84, batal ini. Maka apa? Tunggu lagi 80 baru 2 bulan 85. Di bulan lagi itu mulai dari hari itu. Yang tadi batal semua. Maka kalau saya 85 nambah terus sampai setengah tahun. Turun lagi kena ada keperluan 85 lagi. Udah juga wajib 84. Cuman dia setengah tahun dibayarnya zakat setahun. Karena barangkali ujungnya nanti kan tidak sampai. Walaupun sehari sebelum apa tuh kurang dia, tidak wajib. Tidak wajib zakatnya, kurang 85 tadi. Sekarang bagaimana? Dia sudah bayar di tengah tahun tuh sebulan sebelum jatuh haul. Apakah? Yang pertama kalau sempat memang, itu yang pertama. Bertahan 85 sampai akhir haul dan zakatnya sudah dibayarkan. Apakah zakat yang didahulu dibayarkan tadi sudah memenuhi kewajiban atau perlu dia ulang lagi bayar? Maka dalam hal ini ulama mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian, sudah sah dan sudah memenuhi utang. Karena tapi kalau seandainya kan itu jadi tanya, tiba di akhir haul rupanya emasnya tidak sampai nisab, kan batal itu, tidak wajib. Padahal zakatnya sudah dibayarkan lebih dahulu. Maka dicari orang miskin tadi, ditarik lagi. Aduh, mohon maaf, saya tarik lagi kemarin. Kenapa? Karena di akhir haul rupanya tidak. Ayo kan itu resikonya kan. Bolehkah kita menarik? Tak boleh. Maka apa? Sudah anggap aja sedekah. Maka begitu juga nazar tadi, kalau dibayar sebelum apa namanya, ya insya Allah utang terbayar. Nah kalau tidak terjadi sesuatu itu, ya sudah jadi ibadah, akan ada masalah. Yang penting tidak rugi kan. Itu. Jadi wallahu a'lam bishawab.